Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2024, Bernard Boneftar dan Edi Waluyo atau Berbudi, mendatangi kantor Bawaslu Manokwari untuk menyampaikan permohonan sengketa Pilkada Jumat 6 September 2024. Kedatangan paslon Berbudi ke kantor Bawaslu Manokwari didasarkan atas penolakan yang dilakukan oleh KPU Manokwari saat pendaftaran pada 4 September 2024 lalu. Pasangan Berbudi datang ke kantor Bawaslu Manokwari sekitar pukul 3 sore didampingi ketua tim koalisi dan partai politik, juga kuasa hukum dan beberapa simpatisan, dikawal juga oleh pihak keamanan. Diberikan mandat menjadi kuasa hukum paslon Berbudi, Anselo Mendek didampingi paslon dan ketua partai mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan pihak KPU melalui permohonan sengketa ke Bawaslu Manokwari atas penolakan pendaftaran oleh KPU Manokwari pada 4 September 2024 lalu. Permohonan ini didasari beberapa keganjilan yang terjadi saat proses pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Berbudi ke KPU Manokwari yang disampaikan tidak melakukan verifikasi keseluruhan dokumen sama sekali. Pihaknya berharap Bawaslu menjadi tempat yang dapat memberikan keadilan bagi pihaknya setelah dibuat kecewa oleh KPU Manokwari. Dan yang menjadi poin penting juga, kami di kesempatan ini sampai berada di tempat ini. Pertama, bahwa terhadap penolakan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Manokwari adalah sebagai noda dalam demokrasi. Itu poin pertama sehingga kami ada di tempat ini. Kedua, KPU Manokwari tidak sama sekali melakukan verifikasi sampai pada tahap klarifikasi terhadap keseluruhan dokumen klien kami. Namun dengan nyata-nyata KPU sudah menolak pendaftaran yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Poin ketiga, bahwa akibat dari penolakan tersebut kami mengajukan sengketa di Bawaslu dan berharap Bawaslu menjadi harapan keadilan dan benteng demokrasi di Kabupaten Manokwari. Keempat, dengan proses yang sudah kami lakukan sekarang, kami juga akan melaporkan secara etik pada DKPP dan melaporkan pidana pemilu berkaitan dengan menghilangkan hak-hak secara konstitusional menjadi calon bupati dan wakil bupati dari klien kami. Itu yang menjadi titik fokus kami di saat ini ketika kami sudah melaksanakan tahapan, ketika kami sudah menjalankan hak kami sebagai warga negara untuk menjalankan konstitusi lewat pencalonan kami untuk mengikuti pencalonan kedua orang tua kami dalam mengikuti pencalonan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Manokwari. Tak hanya melaporkan ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP terkait pelanggaran pidana pemilu. Selain itu, Ketua Tim Koalisi Pemenangan Berbudi, Romer Tapilatu, mendorong agar Bawaslu menindaklanjuti permohonan sengketa yang dilayangkan pihaknya. Kita tidak akan pernah menyerah dengan apa yang ada di buah kita. Keadilan akan mencari jalannya untuk Kabupaten Manokwari. Terima kasih semua Bapak Bawaslu. Kami berharap ini ditindaklanjuti dengan baik. Kami semua akan mendukung Bawaslu dalam rangka proses sampai dengan 14 hari ke depan. Pernyataan kami, satu partai dengan satu kursi. Minta maaf, satu kursi dengan akan melawan 29 kursi. Kami akan membuat sejarah Kabupaten Manokwari. Amin. Sementara staf teknis penanganan pelanggaran dan sengketa Yopi Sopakua menjelaskan proses setelah diserahkannya permohonan sengketa oleh pihak Berbudi yang telah memenuhi 19 item syarat permohonan sengketa, salah satunya berita acara yang dikeluarkan KPU yang menjadi objek sengketa.
Usai dilakukan pleno dilanjutkan dengan registrasi, kemudian dilanjutkan ke tahap musyawarah mufakat sebanyak 2 kali secara tertutup dan jika tidak selesai maka akan dilakukan secara terbuka. Prosesnya maksimal 14 hari setelah registrasi dilakukan. Tim Liputan mengabarkan.